Selamat sore, anak-anak remaja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar hari ini, sore ini? Baiknya baik saja atau baiknya luar biasa? Atau biasa di luar? Tema kita pada saat ini adalah Amazing Grace. Ini adalah sebetulnya pokok pemahaman iman kita. Khususnya kalau kita belajar teologi Protestan, ini juga salah satu semboyan. Amazing Grace, Sola Gracia. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata amazing? Apa sih yang kita pikirkan dalam benak kita tentang amazing ini? Ada yang mau menanggapi? Apa yang membuat orang menyebut ini is amazing? Yang membuat Anda itu mengatakan ini adalah sesuatu yang amazing. Atau nggak pernah mengalami sesuatu yang amazing ini? Ya, anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, saya pertama kali melihat orang dengan ekspresi yang luar biasa lalu mengatakan it's amazing adalah ketika saya selesai menjalani operasi. Operasi yang dibilang tidak mudah. Karena di belakang kepala saya 2 senti di bawah batang otak itu ternyata bersarang tumor. Lalu proses pemeriksaan, diagnosa, penelitian, riset dilakukan dengan serius. Tidak mudah. Bukan hanya rumah sakit di Jakarta, tetapi saya mendapatkan perawatan juga di 3 rumah sakit di Singapura. Nah, ketika kembali lalu observasi di rumah sakit Jakarta ini, dokter mengatakan, ya, tidak ada jalan lain kecuali dibuka, dioperasi. Saudara-saudara, waktu itu kami bergumul, bukan hanya saya, tetapi jelas seluruh keluarga kami merasakan pergumulan ini tidak mudah. Singkat kata, ketika operasi itu dijalani, lalu selesai operasi itu, dan kemudian saya disadarkan, dibangunkan oleh dokter yang mengoperasi itu, Pak Pendeta, operasinya sudah selesai. Lalu ia meminta, coba gerakan kaki Pak Pendeta. Ujung jari-jarinya gerakan. Saudara saya ternyata mampu bisa menggerakkan itu. Lalu saya melihat ekspresi dari dokter itu, dia mengatakan sambil meregangkan tangannya, it's amazing. Itulah pertama kali saya melihat momen orang mengucapkan amazing itu dengan ekspresi yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena operasi ini bukan operasi yang mudah. Operasi yang sangat serius karena di bagian yang sangat sensitif.
Jadi ketika dijelaskan saya harus menjalani operasi itu, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi kalau operasi itu gagal. Nah, saudara-saudara, amazing ini dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang seringkali terkadang mungkin di luar nalar kita. Sesuatu yang besar, sesuatu yang miracle, sesuatu yang ajaib. Ajaib. Oleh karena apa? Bukan karena mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menolong. Apakah Anda pernah mengalami peristiwa yang amazing itu? Nah, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau belajar tentang amazing grace. Dari pengalaman Paulus sendiri. Tadi teman kita sudah membacakan ayatnya. Siapa Paulus itu? Kalau kita lihat, Paulus ini sedang bercerita kepada anak, bukan anak kandung, anak biologis, tapi anak didiknya, anak rohaninya yang bernama Timotius. Bagaimana ia menceritakan pengalaman imannya dan perjumpaannya dengan Yesus Kristus itu. Ia mengatakan di dalam ayat 12 ini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Jadi Paulus mau menempatkan dulu nih, kenapa dia bisa dipercaya untuk pelayanan ini. Apa yang dimaksud dengan pelayanan ini? Yaitu pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Pemberitaan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ini nanti kita lihat, ini buahnya. Lalu pergumulannya itu ada di bawahnya. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Ini masa lalu dari Paulus yang sebelumnya bernama siapa? Siapa nama sebelumnya Paulus? Saulus. Ia sebutkan itu dengan nyata, dengan jelas. Bahwa dirinya adalah seorang yang ganas, seorang penghujat, seorang yang menghambat pekerjaan Tuhan, yang menganiaya para murid-murid Tuhan Yesus itu. Anda bisa melihat kisahnya itu dalam Kisah Rasul 9 ayatnya yang pertama itu. Saking ia ingin menumpas murid-murid Tuhan, ia minta surat kepada imam besar agar mengizinkannya ia pergi ke Damsyik itu, lalu disitulah dia akan menangkap, bahkan tidak segan-segan lagi membunuh. Ini masa lalunya Saulus atau Paulus. Nah, anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, kita semua juga punya masa lalu. Punya masa lalu yang tidak baik-baik saja. Mungkin juga sampai hari ini, tabiat kita, kelakuan kita, karakter kita, bukan anak yang baik-baik saja. Namun untuk orang yang seperti Saulus ini, Paulus ini, Tuhan berkenan memakainya. Paulus sedang mengingat kembali masa lalu itu. Lalu ia teruskan dengan ceritanya ini. Namun aku telah dikasihaninya
Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Jadi dia tahu kebobrokannya. Dia sadar tentang kondisi dirinya sendiri. Lalu pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus itu, dia membuatnya merasakan inilah kasih karunia Tuhan. Inilah yang membuat dia menyadari apa yang dia lakukan pada masa lalu itu sebetulnya di luar sepengetahuan imannya. Karena dia belum mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa melihat yang Paulus katakan dikasihaninya. Dan ia melihat itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan itu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya dia untuk bermegah. Bahkan selanjutnya ia mengatakan dulu aku adalah mungkin di antara para rasul itu akulah yang paling hina. Dia merasakan itu. Tetapi oleh karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah yang membuat dia mengenal kasih karunia Tuhan. Yang mengenal anugerah itu. Lalu dia merasakan bahwa Tuhan memakainya. Amazing grace. Ternyata ini bukan hanya pengalaman dari Paulus saja. Berikutnya ada begitu banyak pengalaman orang percaya, orang Kristen. Yang melihat, yang berjumpa dengan kasih karunia itu. Kasih karunia di dalam Kristus yang luar biasa ini. Kita bisa melihat pengalaman Martin Luther misalnya. Ketika ia bercita-cita menjadi seorang ahli hukum. Lalu ketika ia pulang, ia berjumpa dengan badai yang cukup besar. Yang mengerikan. Disitulah ia tersungkur. Dan ia berjanji, Tuhan, kalau aku selamat dalam perjalanan ini, hidupku akan aku serahkan kepada Engkau. Betul, ia selamat, dia masuk biara. Ia belajar di situ, tetapi ia merasakan dan bergumul. Ternyata ketika aku hidup bergumul di biara ini, semakin aku giat untuk melakukan ritual ibadah, semakin besar usahaku untuk terus-menerus beribadah, maka aku semakin sadar aku ini orang berdosa. Sampai kemudian dia menemukan sebuah ayat bahwa manusia diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Dan anugerah itu diperoleh hanya karena iman. Sola gratia yang Tuhan berikan ditanggapi dengan sola fide. Hanya karena iman. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan itu. Dan disitulah ia merasakan damai yang sesungguhnya itu. Bukan karena kebajikan. Karena aku saleh dan rajin ibadah. Karena aku melakukan ini dan itu. Lalu kemudian Tuhan menghadiahkan aku keselamatan itu. Ini persoalan inti pentingnya dalam ibadah kita. Jadi kalau begitu, buat apa kita ibadah? Kalau semuanya, segala-galanya Tuhan sudah sediakan dengan anugerah yang besar itu, dengan amazing grace itu. Lalu kita nggak melakukan apa-apa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa kebajikan, bahwa ibadah, bahwa pelayanan yang dilakukan tadi, contohnya oleh Paulus itu, kalau aku melayaninya, kalau aku dipercayakan memberitakan Injil, semata-mata bukan karena kebaikanku, tetapi ini adalah buah dari anugerah itu. Anugerah itulah yang merasakan, yang kemudian menghasilkan aku boleh mengucap syukur kepada Tuhan.
Dengan cara apa mengucap syukur? Dengan cara melayani. Dengan cara beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan keliru bahwa kita melakukan ibadah, pergi ke gereja, lalu memberikan persembahan, melakukan kesalehan ini dan itu, supaya Tuhan bermurah hati kepada kita, supaya Ia menyelamatkan kita. Bukan demikian. Tetapi justru kalau melihat dari pengalaman Paulus ini, karena dia berjumpa dan merasakan kasihnya, itulah yang menggerakkannya. Yang mau tidak mau dia harus berbuat sesuatu sebagai ungkapan terima kasih. Maka tidak salah ada ungkapan kalau gracia, anugerah itu akan menghasilkan gratitude. Yaitu ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kepada Tuhan. Masalahnya buat kita, apa yang kita rasakan ketika mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan? Apakah kita merasa sebagai orang yang baik-baik saja? Saya kan bukan penjahat, saya kan bukan penipu, bukan perampok. Saya hidup baik-baik saja. Maka pantaslah kalau saya dikasihi Tuhan. Seringkali kebanggaan manusia dengan dirinya adalah merasa diri saya hidup baik-baik saja. Saya bukan orang yang tercela, saya bukan sampah masyarakat, maka saya berhak. Saudara-saudara, perasaan berhak, perasaan bahwa Tuhan yang harus membalas kebaikan saya, ini adalah titik awal dari kita tidak merasakan anugerah Tuhan. Dari kita merasakan hidup ini baik-baik saja, aman-aman saja. Seberapa jauh Anda merasakan hidupmu ini mengalami hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Hidup kita jatuh bangun di dalam dosa. Dan sejauh itu kita menyadari aku membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Maka disitulah kita akan merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Berkat yang ajaib, anugerah yang ajaib itu dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada kisah yang sangat menginspirasi dengan tema ini. Amazing Grace ini. Kidung Jemaat 40 yang sering kita nyanyikan. Ya mungkin di antara kita juga tahu ya. Amazing Grace, oh sweet the sound. Ajaib benar anugerah. Dan seterusnya. Kidung Jemaat 40 ini syairnya diciptakan oleh seorang yang bernama John Newton. Siapa John Newton ini? John Newton adalah seorang nahkoda. Nahkoda kapal yang cukup besar. Ia seringkali dipercaya untuk membawa kapal itu, ya pelayaran yang begitu luas. Dalam pelayaran itu, dia juga mengangkut manusia untuk diperjualbelikan menjadi budak-budak. Pada masa itu, tahun 1772 itu, perbudakan masih marak di sana. Lalu ketika kapalnya yang ia bawa mengarungi samudra, dan di situ terjadi badai yang sangat besar. Dalam badai itu, dia merasakan kegentaran yang luar biasa ini. Maka ia berseru kepada Tuhan untuk diselamatkan. Agar ia terhindar dari bencana dan kapalnya bisa sampai ke pelabuhan itu. Dan akhirnya Tuhan menolongnya. Disitulah John Newton menuliskan syair Amazing Grace. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa.
Dirinya adalah orang yang turut serta dalam human trafficking, penjual manusia untuk dijadikan budak itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, apakah pada saat ini kalau kita ingin merasakan amazing grace itu, kita harus jatuh dulu di dalam dosa. Dosa yang teramat besar lalu kita merasakan amazing itu. Tentunya tidak. Pengalaman-pengalaman orang bersama Tuhan itu cukup menjadi sebetulnya pelajaran buat kita untuk merasakan anugerah Tuhan itu. Sebab siapapun di antara kita tidak ada yang bebas dari dosa. Tidak ada yang bebas dari melanggar perintah Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 itu jelas. Barang siapa mengaku dirinya tidak berbuat dosa, ya menipu dirinya sendiri. Jadi kalau kita merasa baik-baik saja, merasa tidak membutuhkan anugerah itu, sadarlah bahwa tidak ada satupun di antara kita yang terbebas dari dosa. Siapa yang berani angkat tangan bahwa saya tidak pernah melakukan dosa? Siapa yang berani mengangkat tangan bahwa 1 minggu ini saya tidak berdosa? Atau dari pagi sampai sore ini saya tidak melakukan dosa? Saya kira Anda dan saya sering melakukan dosa, sadar atau tidak. Maka disitulah kita memerlukan, kita membutuhkan anugerah Tuhan ini. Anugerah Tuhan yang luar biasa yang Dia sudah berikan di kayu salib melalui Yesus Kristus itu. Lalu apakah ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan anugerahnya yang begitu besar, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Disitulah Paulus memberi contoh. Yang ia lakukan adalah berjuang demi Injil Tuhan Yesus Kristus. Dia memberitakan Injil. Dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena penebusan dari Kristus itu. Jadi jelas buat kita, buat orang-orang Kristen. Kita melakukan perbuatan baik. Anda dan saya melayani. Anda dan saya beribadah kepada Tuhan. Semata-mata ini karena ungkapan syukur kita. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dengan anugerahnya yang ajaib itu. Seberapa Anda berbuat baik, seberapa Anda melayani Tuhan, seberapa kita menjadi berkat buat orang lain, itu tergantung pada Anda merasakan amazing grace itu. Merasakan anugerah yang besar itu. Semakin Anda merasakan besarnya anugerah Tuhan, maka semakin Anda akan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Jadi bukan karena terbeban, bukan karena terpaksa, bukan pula karena ingin memperoleh keselamatan. Justru karena Tuhan sudah memberikan keselamatan, anugerahnya kepada kita. Disitulah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah apa yang boleh kita pelajari pada saat ini menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau melayani Tuhan oleh karena Anda dan saya merasakan anugerah yang besar itu. Anugerahnya yang ajaib. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam